secara umum umat Islam atau orang yang beriman ini semua terkuasai oleh nafsu syaitoniyah. Nafsu syaitoniyah itu nafsu yang perangainya mengajak bertentangan dengan perintahnya Allah. Diperintah sholat tidak mau, diperintah zakat tidak mau, diperintah untuk taqarruban ila Allah tidak mau. Karena Allah tahu, karena dikuasai nafsu sehingga semakin kecil, maka Allah memaksa dengan rantai-rantai kewajiban dan diancam dengan neraka dan sebagainya, sehingga kita ada rasa takut. Ketika ada rasa takut, syaitan lenyap dari diri kita. Kita akhirnya menghadap kepada Allah dan bangkit untuk melakukan ibadah yang diberikan Allah. Ini bagi umum. Sekarang bagi muridun, tadi orang umum, lil ammah walil muridun. Bagi seorang murid bagaimana? Seperti kita pengamal media yang telah membuat komitmen dalam diri kita bahwa kita ingin taqarruban ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada mendekat kepada Allah itu kecuali dengan jalan khauf, dengan takut kepada Allah, menyesali dosa-dosanya dan memperbanyak amal-amal yang dapat tusilu ilallah, seperti as-sholawat yang diturunkan Mbah Yai. Kita sadar, kita tahu bahwa untuk mendekat pada Allah harus senantiasa berdep-dep pada Allah hatinya dengan bisyiddati dzulli wal inkisar, dengan sungguh-sungguh merasa hina, merasa rendah diri dan longso di hadapan Allah, terus memperbanyak. Tapi banyak di antara kita karena terbelenggu oleh keadaan, oleh nikmat-nikmat Allah yang diberikan, nikmat dunia, nikmat kekayaan, nikmat kesuksesan, itu banyak kita tidak bisa melihat bahwa nikmat-nikmat itu jebakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau jebakannya lebih bangsa nur, yaitu jebakannya berupa nur-nur Allah yang dilakukan di hatinya. Kita diberi oleh Allah, hati kita makin tenang, hati kita mudah ingat pada Allah, diberi karunia apa yang kita inginkan diijabahi Allah, doa kita diijabahi Allah, apa yang diinginkan belum bertindak Allah telah menyediakan. Jebakan ini kemudian kita terjebak, akhirnya kita merasa orang yang telah dekat kepada Allah, akhirnya kita malas, tidak mau riadoh, sampai Allah memaksa dengan rantai-rantai cobaan kepada muridun. Yang dicoba itulah maka dia akan menangis berdiri kepada Allah. Maka para arifin yang telah sadar, mereka berkata di dalam kitab ini sampaikan, wurdul faqati ayatul muridi, datangnya malapetaka, datangnya kesusahan-kesusahan yang sangat parah, itu sungguhnya hari rayanya para muridun, para arifin. Jadi ketika kita itu dicoba Allah Subhanahu wa Ta'ala, cobaan yang tidak bisa kita atasi orangnya, di balik itu Allah akan memberikan kita kemudahan-kemudahan ketika kita mau berdep-dep kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apabila kita dicoba Allah, kita hanya putus asa, maka kita akan terbalik para hadirin. Digambarkan sebagaimana orang yang puasa Ramadan, kita bersulit-sulit menekan nafsu makan kita, nafsu tidur kita dengan susah payah, dan apabila kita lulus,
maka di hari raya kita akan mendapatkan satu anugerah kebahagiaan maknawi atau kauni. Kebahagiaan maknawi, kita diberi bisa sukses menjalankan perintahnya Allah Ramadan. Hati kita meningkat. Dan hadiah kauni, kita bisa berbahagia bersama hendetolan, bersenang-senang, pakaian bagus, makan enak, saling ketemu dengan saudara kita yang lama kita ketemu. Itu diakibatkan karena kita telah bersulit-sulit melakukan amal ibadah puasa. Begitu para muridun, orang-orang yang menginginkan dekat kepada Allah semacam kita. Cobaan-cobaan itu sungguhnya Allah menggiring kita untuk mendapatkan anugerah Allah yang belum pernah diberikan pada kita. Masihkah kita harus dipaksa dengan keadaan yang lebih parah lagi? Cobaan itu sesungguhnya belas kasihan Allah supaya kita koreksi apa salah kita. Al-Fatihah.